Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dengan tema lebih dari emas. Sama halnya manusia membutuhkan harta, entah itu emas, perak, uang, dan sebagainya. Tapi ternyata ada yang jauh lebih berharga dari emas, yang dapat membuat jalan kita bisa lebih bermakna. Dalam artian, kehidupan yang kita jalani sehari-hari ini bisa menjadi lebih bermakna, tidak menjadi sia-sia. Apakah itu? Mari kita perhatikan dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Amsal pasal 16. Kita akan melihat ayat 16, saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Amsal 16 ayat 16 berkata, "Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak." Puji nama Tuhan, kita dapat melihat kata-kata Salomo di dalam ayat 16 ini, di mana ia mengatakan dalam bagian memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Puji nama Tuhan. Kenapa hikmat itu sangat berharga dalam kehidupan kita? Kenapa di dalam pasal ini hikmat dikatakan jauh lebih berharga daripada emas? Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, penulis kitab Amsal ini yaitu Raja Salomo. Salomo memperoleh hikmat dari Tuhan ketika Tuhan menawarkan apa yang ingin dia minta. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 berkata, "Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Kemudian ayat 9, Salomo meminta hati yang paham dalam menimbang-nimbang dalam hal ini, yaitu hikmat. Kemudian Tuhan berikan di dalam ayat 12, "Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku," dalam hal ini yaitu Tuhan, "memberikan kepadamu," kepada Salomo, "hati yang penuh hikmat dan pengertian." Salomo meminta dan Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepadanya. Sehingga kita dapat membaca dan mempelajari banyak hikmat Salomo dalam Amsal ini. Ya, kita dapat memperhatikannya, Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Sebagai raja, dia perlu yang namanya hikmat dalam ia menghakimi masyarakat, dalam ia memimpin bangsanya dan sebagainya. Ia butuh hikmat. Dan kehidupan kita akan jauh lebih bermakna kalau kita mempunyai hikmat daripada Tuhan. Karena itu jauh lebih berharga daripada emas. Kalau kita melihat kisah Salomo selengkapnya, kita dapat melihat apa yang ia punya itu emas, perak, dan sebagainya. Dia katakan itu menjadi sia-sia. Dia mengatakan itu seperti usaha menjaring angin. Jadi kita dapat melihat hikmat ini sangat penting bagi kita supaya kehidupan kita makin bermakna dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, interpretasinya dalam Amsal 16 ayat 16 ini, mengapa hikmat begitu berharga sehingga dikatakan jauh melebihi emas? Mengapa pengertian pun jauh lebih berharga daripada perak? Karena emas dan perak itu tidak bisa membawa kita kepada jalan-jalan kebenaran. Kalau kita mempunyai hikmat dan pengertian dari Tuhan, maka kita dapat melakukan kebenaran. Sekalipun itu adalah firman Tuhan yang sulit, kita dapat melakukannya karena kita telah memperoleh hikmat daripada Tuhan. Nah, ada beberapa makna yang dapat saya bagikan untuk kita semua, yaitu yang pertama, hikmat membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Perlu kita tahu bahwa salah satu pengertian hikmat yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan. Tentunya pengetahuan tentang firman Tuhan. Pertanyaannya, kalau pengetahuan tidak ada, apa yang mau diterapkan? Jadi,
syarat untuk memperoleh hikmat yaitu dengan mengisi pengetahuan. Pengetahuan yang seperti apa? Nah, yang pertama, takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Permulaan pengetahuan yaitu takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita melakukannya firman Tuhan ini, maka kita akan mendapat hikmat daripada Tuhan. Ketika takut akan Tuhan, maka pengetahuan, hikmat akan kita peroleh. Dan yang kedua, pengetahuan yang seperti apa? Yang kedua, bertindak dengan benar. Amsal 13 ayat 16 bagian A berkata, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Pengetahuan membuat kita bertindak dengan benar, sehingga membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada jalan-jalan kebenaran. Jadi perlunya kita memperoleh pengetahuan untuk kita menerapkan pengetahuan itu. Kalau kita bertindak dengan benar, berarti kita telah memperoleh hikmat. Kita telah menerapkan firman Tuhan, kita telah menerapkan pengetahuan tersebut. Kalau kita berjalan di jalan yang benar, kita tahu menimbang yang baik dan yang salah, terus mengambil keputusan untuk melakukan yang baik atau yang benar tersebut, maka kita telah memperoleh hikmat daripada Tuhan. Lalu yang kedua, makna yang kedua yaitu hikmat Tuhan mengajarkan banyak hal. Banyak hal di dalam kehidupan ini harus kita pelajari. Tentunya firman Tuhan menjadi salah satunya dan menjadi satu-satunya hal yang dapat kita pelajari untuk kita dapat memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Kalau kita melihat di ayat selanjutnya, ayat 17, hikmat yang mengajarkan banyak hal. Ayat 17 mengatakan, menjadi orang jujur itu berarti menjauhi kejahatan, juga berjalan di jalan yang benar supaya dapat memelihara nyawa. Kemudian hikmat Tuhan yang selanjutnya di ayat 18 berkata, kesombongan membawa kita kepada kejatuhan dan kehancuran. Ayat 19, menjadi seorang yang rendah hati dan sebagainya. Banyak hal yang kita dapat peroleh dari kitab Amsal ini. Hikmat Tuhan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita dapat memilih jalan yang benar di hadapan Tuhan, yang membawa kita kepada keselamatan. Kita dapat membedakan apa yang benar, kita dapat membedakan mana yang salah, supaya kita dapat memilih tentunya hal-hal yang benar. Banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita, apalagi dalam kitab Amsal ini. Hikmat Salomo ini akan banyak pengetahuan yang dapat kita peroleh dalam kitab Amsal ini. Ia mengajarkan tentang baik dan buruk, juga benar dan salah. Banyak hal yang dapat kita pelajari bersama-sama dalam kitab Amsal ini, yang bisa menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Ketika kita tahu banyak tentang firman Tuhan, ketika kita diisi menambah pengetahuan kita, lalu kita menerapkan pengetahuan tersebut, berarti kita memperoleh hikmat. Karena hikmat itu jauh melebihi emas dan perak. Nah, menjadi aplikasi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, supaya kita dapat memperoleh hikmat. Apa aplikasinya? Tentunya yang pertama, yaitu berdoa, meminta kepada Tuhan. Sama halnya dengan Salomo, meminta hikmat daripada Tuhan. Kita pun seperti itu. Kita belajar untuk terus meminta hikmat daripada Tuhan. Kita terus belajar untuk meminta hikmat dari sorgawi, supaya kita dapat menerapkan pengetahuan firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama. Minta kepada Tuhan hikmat supaya Tuhan akan memberikannya kepada kita. Lalu yang kedua, aplikasi yang kedua, mengisi pengetahuan tentang firman Tuhan tentunya. Kalau kita terus membaca firman Tuhan, kalau kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, terus mendengar, terus mempelajari, terus merenungkan firman Tuhan, kita diisi dengan pengetahuan firman Tuhan, maka kita dapat memperoleh hikmat tersebut daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, tentunya menerapkan pengetahuan firman Tuhan itu. Kalau kita menerapkan firman Tuhan, kita memperoleh hikmat daripada Tuhan, dan hikmat tersebut membawa kita kepada keselamatan, kepada jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang telah kita pelajari dalam firman Tuhan. Kiranya kita dapat memperoleh hikmat daripada Tuhan tersebut.
meminta kepada Tuhan, mengisi pengetahuan firman Tuhan, dan tentunya menerapkan pengetahuan firman Tuhan tersebut supaya kita dapat memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka tentunya kita memperoleh hikmat, dan hikmat tersebut membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Mendapat hikmat surgawi, hikmat Tuhan, yaitu memperoleh pengetahuan tentang firman Allah dalam kitab suci atau Alkitab ini, dan bertindak selaras dengan firman Tuhan, membantu kita berjalan di jalan kebenaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sepakat sebagai orang percaya rindu supaya kehidupan kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berjalan di jalan yang benar, jalan yang membawa kita kepada keselamatan, maka kita dapat memperoleh perkenanan daripada Tuhan. Tentunya kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan supaya dapat menimbang-nimbang dan memilih mana yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan, dan bekal bagi kehidupan kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami telah belajar bersama-sama Tuhan untuk kami dapat memperoleh hikmat daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat sorgawi, hikmat daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Supaya dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehari-hari kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang selalu memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, supaya kami dapat juga berjalan di jalan yang membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah hendaknya keluarga GPDI El Shaddai Magelang memandangnya, bahwa keluarga GPDI El Shaddai Magelang telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Janganlah keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa, tetapi menyerahkan diri kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.